pengalaman saya. Oke, dan sekarang kita lanjut nih Bapak Ibu. Untuk komunikasi langsung dengan pelanggan, kan kita tadi udah tebar pesona melalui feed kita di Instagram feed dan juga Facebook feed. Lalu juga kita sudah bangun engagement juga, reach-nya lebih luas melalui story, live Instagram, Facebook live. Ya, udah semakin banyak yang tahu, jangkauannya lebih luas. Pada akhirnya kita udah dapat ini kan Bapak Ibu ya, potential buyers, potential prospect, nantinya pasti mereka ingin menghubungi Anda secara langsung. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memasukkan nomor yang bisa dihubungi secara langsung. Bapak Ibu bisa memasukkan nomor telepon WhatsApp-nya atau Telegram-nya di bio-nya Bapak Ibu, di bio-nya Facebook atau bio Instagram Bapak Ibu. Dan akan lebih baik lagi dan terlihat profesional dan jauh lebih praktis kalau Bapak Ibu memakai yang namanya WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini memang diperuntukkan oleh siapa saja yang ingin berbisnis melalui aplikasi chatting ini. Dan ini dirancang sangat-sangat praktis sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas kenapa sih kita memakai saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memakai WhatsApp Business khusus untuk komunikasi langsung dengan calon pelanggan atau pelanggan atau prospeknya Bapak Ibu. Ya, ini terutama untuk yang ingin jualan. Nah, yang pertama adalah WhatsApp Business tersebut kita bisa menampilkan link WhatsApp Business di bio kita masing-masing. Jadi mereka tinggal klik link tersebut langsung tersambung ke Anda. Itu yang pertama. Jadi sepraktis itu, mereka tidak perlu menyalin nomor teleponnya Bapak Ibu. Dia langsung terhubung dengan Anda. Nah, berikutnya adalah kita bisa menampilkan katalog tersendiri. Ya, jadi kita biasanya kan kita kalau offline kita membawa katalog, membawa produk dari rumah ke rumah, kita janjian seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih praktis lagi. Katalognya kita bisa masukkan di WhatsApp Business, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan seperti apa sih katalognya. Lalu juga seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan away message, greeting message, dan juga quick reply. Saya akan jelaskan satu persatu. Away message ini adalah pesan otomatis langsung. Jadi ketika mereka mengirim pesan ke Anda untuk pertama kalinya, itu otomatis langsung ada WA-nya langsung ya, ada pesan tersendiri masuk ke orang yang WA Anda gitu. Lalu greeting message ini adalah ucapan selamat datang. Ini biasanya setelah kita respon ya Bapak Ibu ya. Lalu juga ada yang namanya quick reply. Nah, ini sangat bagus sekali karena kenapa? Karena kita bisa lebih hemat waktu ketika membalas pesan dari seseorang dan juga terlihat lebih konsisten. Saat ini orang menilai bahwa sesuatu yang profesional itu adalah sesuatu yang konsisten. Nah, kalau kita bisa konsisten, kita dinilai lebih profesional. Kalau kita dinilai profesional, kita dipercaya oleh orang. Nah, makanya ini fitur yang sangat bagus sekali yang disediakan oleh WhatsApp Business. Dan yang berikutnya, kita bisa melabel pelanggan kita, mana yang sudah bayar, mana yang belum bayar. Kita akan lihat lebih lanjut tentang ini. Dan yang berikutnya adalah kita bisa broadcast di grup. Kita bisa broadcast tentang produk yang kita tawarkan, atau mungkin bisa juga membroadcast live video kita di Instagram, atau mungkin materi-materi yang ingin kita sampaikan nanti di video conference kita nanti. Gitu Bapak Ibu. Dan sebelum itu kita harus memulainya dengan beberapa hal dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita harus pilih dulu foto profilnya. Pastinya foto profil yang menampilkan, yang menggambarkan usahanya Bapak Ibu, yang menggambarkan bisnis deeds-nya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa lengkapi dengan alamat lengkapnya, itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Lalu juga kategori bisnisnya apa, ya. Lalu deskripsinya singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Hari dan jam operasional, lalu alamat email bisnisnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Kalau ada itu lebih baik. Dan yang paling penting adalah melengkapi katalognya, biar orang bisa lihat produk apa yang ingin Anda jual. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun WhatsApp bisnis saya, akun WhatsApp bisnis pribadi saya.
Jadi tampilannya memang beda ya Pak Ibu ya. Saya tidak menampilkan produk Tiens di sini, walaupun di sini memang ada. Saya memiliki salah satu produk Tiens. Nah, jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tukar dengan gambar produk Tiens ya. Jadi ini beda loh dengan saya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali ya membuat akun WhatsApp bisnisnya, Bapak Ibu nanti bisa klik titik 3 di sebelah sini, di pojok kanan, itu ada titik 3, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu tekan yang namanya setting. Setting, setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini banyak pilihannya, ada business profile, catalog, statistics, short links, accounts, dan juga messaging tools-nya. Nah, Bapak Ibu nanti langsung aja ditekan pilih yang namanya business profile. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu baru menggunakan, ini tidak akan ada gambar, juga tidak akan ada katalog. Kalau saya sih udah bikin katalognya. Katalognya kebetulan makanan, Bapak Ibu. Ini makanannya belum saya jual, tapi ini merupakan resep-resep baru yang saya coba selama bulan Ramadan. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ini kategori bisnisnya apa, food and beverage, ini jam operasionalnya, ini katalognya, lalu about-nya di sini. Ya, jadi bisnisnya tentang apa? Kalau saya nulisnya seperti ini aja. Ini udah jelas nih pasti bisnis makanan. Oke, dan berikutnya Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa tulis di sini ya. Oke, jadi kita balik lagi. Bapak Ibu bisa klik tanda pulpen di sini atau pensil di sini di pojok sebelah atas kanan. Lalu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu klik tanda pensilnya ini lalu diedit mau tulis apa. Dan pastikan walaupun tulisannya seperti ini ya, ini cukup menggambarkan bisnis yang saya tampilkan. Bapak Ibu saya yakin lebih kreatif lagi. Yang penting deskripsinya itu tersebut menggambarkan bisnis yang Anda jalankan. Tentunya dengan cara yang menarik. Oke. Dan yang berikutnya adalah tampilan berikutnya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat nama akunnya apa. Bapak Ibu bisa tuliskan nama akunnya. Kalau saya sarankan sih sesuai dengan nama akun di sosial medianya Bapak Ibu. Lalu tuliskan deskripsinya, bisnis address-nya, alamat, kategorinya apa. Di sini banyak ada beberapa kategori yang disediakan oleh WhatsApp Business. Jadi kita bisa pakai yang itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengganti nomor telepon juga kalau misalnya nomor telepon yang dipakai ini bukan yang itu lagi ya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki yang namanya WhatsApp personal ya, dan Bapak Ibu juga ingin menggunakan yang namanya WhatsApp Business, pastikan nomor untuk WhatsApp yang personal sama yang WhatsApp Business itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya kita gunakan satu nomor aja, itu akan lebih susah untuk migrate dari WhatsApp biasa ke WhatsApp Business. Jadi pastikan nomornya beda. Saya udah pengalaman ya, jadi pastikan nomornya berbeda. Gitu. Nah, kalau menggantikan nomor telepon nanti akan ada tampilan seperti ini, ada verify-nya. Oke. Nah, jadi ini seperti yang tadi. Untuk business hours, ini jam kerjanya, jam operasional. Nah, kita bisa klik yang tanda pena tadi Bapak Ibu, di sini ada pilihannya. Ada yang untuk jam-jam tertentu, selalu buka, ini berarti 24 jam 7 hari dalam seminggu, by appointment only, berarti sesuai perjanjian. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa, kalau saya sih tadi pilihnya yang open for selected hours. Jadi saya pilih yang ini, saya akan tentukan di sini jam berapa saja untuk hari Senin sampai hari Sabtunya. Oke, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Right. Dan berikutnya kita bisa lihat di sini. Tadi bisnis profile sudah, kita udah lengkapi nomor telepon, alamat, deskripsinya sudah, dan juga jam operasionalnya juga sudah Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah kita akan melihat namanya katalog. Nah, kita bisa klik yang setting tadi ya Bapak Ibu ya, atau bisa juga ketika Bapak Ibu tekan bisnis profile itu akan muncul katalog. Nah, bisa juga di sini. Jadi bisa di katalog yang di sini. Oke, di gambar yang sebelah kiri atau di katalog yang di sebelah kanan. Itu pas Bapak Ibu buka bisnis profile-nya. Nah,
Kalau misalnya belum ada gambar, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Bapak Ibu cukup klik tanda tambah yang berwarna hijau di sini. Nah, kalau misalnya sudah ada gambarnya, tampilannya akan menjadi gambar yang di sebelah kiri kanan saya, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi cukup tekan tanda tambah yang berwarna hijau. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Kita bisa masukkan gambarnya di Add Images. Setelah masukkan gambarnya, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan namanya apa, nama produknya apa. Ini seperti saya sebutkan tadi Bapak Ibu, ini WhatsApp bisnis pribadi saya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, pura-puranya saya jual makanan. Oke, dan saya punya tips untuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memasukkan gambar, pastikan gambar-gambar produk tersebut terletak dalam satu folder. Jadi Bapak Ibu tidak bingung ketika memasukkan gambarnya. Dan for your information, untuk WhatsApp bisnis ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukannya dengan melalui websitenya Bapak Ibu. Jadi harus langsung melalui aplikasinya. Oke. Dan jangan lupa setelah Bapak Ibu tuliskan, masukkan gambar, tuliskan nama produknya apa, dan juga harganya berapa. Jangan lupa ya Pak Ibu ya, jangan menjual di bawah harga, jangan juga menjual di atas harga jual. Oke, lalu tekan nanti save. Oke, jangan lupa harus ada save-nya. Kalau nggak simpan. Oke, tadi katalog Bapak Ibu. Sekarang kita lihat fitur yang berikutnya adalah statistik. Statistik ini seperti apa sih? Kita lihat statistik seperti apa. Nah, ini dia. Statistik di sini pesan yang terkirim, pesan yang delivered, lalu juga ada yang telah dibaca, yang diterima. Seperti ini. Udah banyak banget. Oke, dan yang berikutnya adalah short link. Short link ini adalah link WhatsApp bisnisnya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik short link, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa di-copy link ini lalu dituliskan di bio atau mungkin disebar ke yang lain, atau juga bisa klik tanda share di sini Bapak Ibu yang ada titik 3 bergaris ini. Oke, dan berikutnya adalah linked account. Ini berarti kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghubungkannya dengan Instagram, dengan Facebook, seperti itu. Oke, nah berikutnya kita lihat dulu yang namanya messaging tools-nya Bapak Ibu. Untuk messaging tools, saya tadi sudah bahas sebelumnya. Away message ini adalah pesan otomatis yang langsung terkirim ketika salah satu pelanggan atau seorang mengirimkan pesan kepada Anda. Jadi ini adalah semacam pesan otomatis atau pesan dari operatornya. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tanda pulpen di sini, lalu tuliskan away message-nya apa. Kalau saya ini seperti ini, selamat datang di Dapur Indah. Gitu Bapak Ibu. Dan nanti bisa dischedule-kan apakah selalu dikirim atau bagaimana, bisa. Lalu nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya lagi libur ya, misalnya lagi libur Idul Fitri atau mungkin ada perjalanan keluarga yang tidak bisa yang mana Anda tidak bisa diganggu, Bapak Ibu bisa matikan send away message-nya di sini. Ada titik di sini Bapak Ibu bisa matikan yang di situ. Gitu caranya Bu ya. Begitu caranya. Kalau enggak nanti Bapak Ibu sedang liburan atau mungkin tidak bisa diganggu, ada pesan masuk jadi tidak terlayani seperti itu. Oke. Dan berikutnya adalah greeting message. Greeting message ini adalah semacam ucapan selamat datangnya Bapak Ibu. Jadi dibandingkannya tadi sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi lebih kepada pesan operator, kayak selamat datang juga sih. Oke. Lalu yang greeting message saya tulisnya yang seperti ini. Terima kasih telah menghubungi. Ada yang bisa kami bantu? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi bisa dimatikan notifikasinya, bisa dimatikan di sini, diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Jangan lupa tekan save Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah yang namanya quick replies. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, quick replies. Oke. Untuk quick replies Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa keywords-nya di sini. Ini saya ada beberapa keywords seperti ucapan terima kasih. Saya tinggal type atau ketik tanda miring ya Bapak Ibu ya, garis miring, terima kasih. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu, terima kasih.
Lalu nanti tuliskan pesannya apa. Terima kasih telah memesan, seperti itu. Lalu untuk yang kata kuncinya pesan, mau pesan berapa porsi. Nah, kalau Bapak Ibu pastinya beda ya, mau Bapak pesan berapa kotak, mau pesan berapa botol, seperti itu. Jadi di sini kotak, botol, seperti itu. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengingat keywords-nya. Sebenarnya sih tidak perlu diingat sih, cuma Bapak Ibu harus pastikan keyword-nya tersebut berbeda, lebih spesifik. Jadi kita lebih cepat memilih keyword-nya yang mana. Lalu seperti ini, ada yang mau pedas atau sedang, antar kemana, metode pembayarannya seperti apa ada tambahan pesanan lain, gitu, atau luar jangkauan, mohon maaf kalau tersebut di luar jangkauan servis kami, bisa juga segera antar. Lalu apa lagi? Pastinya lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih kurang, Bapak Ibu tinggal tambah tanda tambah yang warna hijau ini. Oke, itu untuk menambahkan keywords yang lainnya. Nah, jadi fungsinya seperti apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menuliskan pesan dan langsung ingin menuliskan quick replies, Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu tinggal ketik garis miring, itu akan keluar keywords yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita tinggal milih aja, seperti itu. Jadi sebegitu praktisnya kita memakai yang namanya WhatsApp Business, jadi lebih hemat waktu dan terlihat profesional. Dan berikutnya adalah label. Nah, ini label, kita bisa melabel mereka dengan berbagai hal. Di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa pilih salah satu kontak di sini. Ini sebenarnya banyak namanya Pak Ibu, cuma saya kosongkan ya. Jadi untuk ini menjaga privasi mereka. Nah, ini salah satu contohnya Pak Ibu. Saya klik salah satu kontaknya di sini. Halo Bapak Ibu, bisa dengar saya? Oke. Klik salah satu kontaknya di sini Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu akan melihat yang namanya tanda tag di sini Bapak Ibu. Seperti ada tag di sini ya. Oke, label sini. Dan itu kita bisa pilih labelnya apa. Apakah pelanggan baru atau pesanan baru, pembayarannya masih tertunda, sudah bayar, pembayarannya sudah selesai, atau COD belum bayar. Kita juga bisa tambahkan label yang baru, misalnya masih ngutang, misalnya Bapak Ibu, atau misalnya menunggu pengiriman, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita tidak bingung Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang sudah bayar ya? Ini udah bayar apa belum? Oke, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung karena semuanya udah ada di sini. Dan pastikan Bapak Ibu kalau misalnya pembayarannya sudah selesai, itu di tanda cek tangannya dihapus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu biar nggak bingung. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan WhatsApp Business. Ini terkhusus buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu tentang WhatsApp Business atau mungkin sudah punya cuma belum terlalu familiar dengan WhatsApp Business. Oke, Bapak Ibu, dari saya itu materi kita kali ini. Jadi materi saya sebenarnya lebih kepada mengulang pelajaran yang dulu sebenarnya, dan saya khususkan untuk bagi siapa saja yang mungkin masih sedikit masih gugup terhadap going online. Nah, Bapak Ibu, kita pastinya harus melakukan beberapa perubahan agar ke depan bisnis kita lebih baik. Dan itu dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Makanya saya ingin menguatkan Bapak Ibu, yuk kita going online, Bapak Ibu pasti bisa, walaupun Bapak Ibu nggak boleh berpikir saya sudah terlambat nih, saya sudah terlalu tua. Oke, itu semuanya bisa dipelajari Bapak Ibu. Jadi percaya diri aja Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Dan kita sudah sama-sama lihat beberapa platform yang sangat praktis untuk digunakan, bukan hanya untuk melakukan home meeting, tapi juga untuk menjaring pelanggan baru dan prospek baru. Oke, Bapak Ibu. Sekian materi dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya dengan cara raise hand. Ada fitur raise hand di sana. Oh, udah banyak ya raise hand-nya. Oke. Baik, saya akan persilakan dulu kepada ini Bapak, sepertinya Bapak Kris ya. Oke, saya akan persilakan dulu. Halo, silakan Pak, Bapak atau Ibu Kris. Halo. Oke, sepertinya suaranya belum bisa ya. Kalau begitu kita lanjut dulu kepada
Ibu Yuyun ya. Oke, kita silakan. Halo Ibu Yuyun. Halo. Halo Ibu Yuyun. Oke, di sini saya tidak bisa unmute. Tidak tahu kenapa ini. Kalau gitu kita lanjut dulu ke Dimas Ratri. Bapak Dimas Ratri, halo. Halo Pak Dimas Ratri. Halo Mbak Ina, sebentar ya. Coba kita Iya. Ibu Yuyun dulu ya. Ibu Yuyun dulu ya. Oke, baik. Silakan Ibu Yuyun. Karena ini ada fitur baru sepertinya nih. Sekarang Oke. ask to unmute. Oke, jadi kita langsung memintanya ke orangnya langsung ya. Iya, sebentar Bu Indah. Baik. Oke. Sekarang kita lihat dulu nih di chattingnya, apakah ada pertanyaan, kita akan lihat. Udah ada 35 chatting ya di sini ya. Baik, kita lihat dulu nih satu persatu siapa aja, kita sapa-sapa dulu. Oh, ada dari Semarang dan Pasar. Saya tadi lupa menyapa ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari Muncar Banyuwangi, Semarang. Halo. Bapak Rohil dari Riau. Iya, mohon maaf lahir batin Bapak. Dari Makassar, Tangerang. Iya, dari Padang. Nah, ini halo Padang. Saya nggak bisa pulang ke Padang. Oke, Bali, Singaraja. Halo. Oh, Ibu Umi Salim dari Kuwait. Halo. Assalamualaikum. Kaifah haluk? Ya Sayyidah. Oke, ada dari Sampit, dari Sorong, Jayapura. Bapak Susanto. Oke. Nah, Bu Indah, saya ini Dokter Dia sudah bisa tersambung sepertinya. Sore, baik. Dokter Dia. Halo, selamat Iya, sore. Ya, Ibu. sore Mbak Indah. Thank you ya untuk materinya. Satu, coba diulang kenapa harus dibedakan antara nomor WhatsApp untuk privat, pribadi sama bisnis. Terus kalau cuma punya hanya satu handphone, itu terus sarannya gimana? Satu handphone ya. Oke, baik. Yang kedua, ada lagi pertanyaan yang kedua. Iya. Saya punya 3 nomor, ya semua pribadi. Kalau mau saya switch untuk ke bisnis, yang dipilih yang mana? Yang paling banyak nomor kontaknya atau yang gimana? Thank you. Oke, baik, baik Ibu. Oke, saya jawab dulu nih pertanyaan kedua. Nah, kenapa kita harus membedakan ya, WhatsApp pribadi dengan WhatsApp bisnis? Ini sepengalaman saya, Ibu ya. Waktu itu saya cuma memakai satu nomor aja. Jadi saya pakai satu nomor untuk WhatsApp bisnis dan juga WhatsApp pribadi. Yang ada ketika saya ingin, misalnya saya pakai WhatsApp pribadi dulu nih untuk nomor yang ini, nomor A tadi. Saya ingin membuka aplikasi WhatsApp bisnis. Itu dia minta izin dulu untuk migrasi. Jadi saya migrasi dulu ke WhatsApp bisnis sehingga saya tidak bisa memakai yang namanya WhatsApp pribadi saya. Sebenarnya sih saya bisa memakai WhatsApp bisnis saya. Nomor-nomor kontaknya ada di WhatsApp bisnis. Cuma Ibu, kalau misalnya kita mau mengkhususkan yang namanya untuk bisnis, kontak-kontak untuk bisnis dan juga kontak-kontak yang hanya untuk keperluan pribadi saya lebih menyarankan untuk membedakan nomor WhatsApp untuk yang kontak yang pribadi aja untuk pemakaian personal dengan WhatsApp yang memang dikhususkan untuk bisnisnya, Ibu. Nah, jadi ini juga menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya kita cuma memiliki satu HP. Kalau cuma ada satu HP dan satu nomor saja, ya Bapak Ibu bisa pilih apakah ingin menjadikannya sebagai WhatsApp pribadi atau WhatsApp bisnis. Kalau misalnya menjadikannya sebagai WhatsApp bisnis, berarti nomor-nomor yang ada di WhatsApp pribadi tadi akan bermigrasi menjadi WhatsApp bisnis. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai 3 nomor WhatsApp? Oke, dan kita pilih yang mana untuk WhatsApp bisnisnya. Saran saya adalah pilihlah nomor WhatsApp, akun WhatsApp yang lebih banyak kontak untuk bisnisnya. Kita pakai yang itu. Nah, bagaimana dengan nomor yang ada di WhatsApp di akun WhatsApp kita yang lain? Kita bisa kasih tahu mereka, kita bisa broadcast ke mereka bahwa kita udah ganti nomor atau mohon hubungi kita melalui nomor ini, atau juga bisa menuliskan WhatsApp bisnis tadi, begitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa memakai, tidak bisa menghubungi orang lain ketika kita sudah bermigrasi ke WhatsApp bisnis, tidak. Kita tetap bisa menghubungi mereka, tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya lebih suka membedakan antara
kontak yang memang untuk hubungan personal dengan kontak yang untuk bisnis doang. Seperti itu, Ibu. Oke, paham. Iya. Thank you ya. Iya, sama-sama Ibu Dokter Dia. Oke. Jadi seperti itu, sebenarnya supaya lebih terorganisir aja gitu. Jadi takutnya seperti ini sih Ibu, pengalaman saya adalah ketika nomor kontak pribadi saya masih ada di kontak di WhatsApp bisnis saya, itu away message-nya langsung langsung terkirim ke mereka. Jadi mereka bingung, lah kenapa kamu ngirim yang ini, seperti itu. Jadi lebih banyak nanyanya gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Siap. Thank you. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu nih ke penanya berikutnya. Apa kita lanjut dulu ke Bapak Kris? Ke Ibu Dewi Indahwati dulu, Bu Indah. Oke, baik. Kita persilakan ke Ibu Dewi Indahwati. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, Mbak. Iya, halo Ibu Dewi. Salam, saya dari Semarang. Halo Ibu Dewi. Ya. Dengar enggak, Mbak? Dengar kok, jelas kok, Mbak. Oh, ya. Sorry, Ya, silakan. saya dari Semarang mau nanya. Saya itu kan punya WhatsApp bisnis, tapi di kategori apa itu ya? Namanya yang itu loh, macam-macam fotonya itu ada yang ada titiknya merah gitu. Apa yang harus saya ubah ya? Coba kita lihat dulu ya Bu ya. Kita lihat dulu nih di fotonya itu fotonya kan udah ya, tak upload, udah tak posting toh, cuman tuh dia ada titiknya merah di fotonya itu. Titik merah ya Ibu ya? Iya. Kalau boleh tahu apakah itu nanti apakah di fotonya seperti ini Bu, foto profilnya? Oh, bukan, di katalog, sorry. Oh, di katalognya. Iya, di katalognya. Jadi saya kan posting yang Vitaline. Itu ada tanda serunya merah. Oh, berarti tidak bisa diposting ya? Iya, jadi yang bisa ke posting itu cuma kalsium sama yang setit aja. Oh, begitu. Yang lain tidak bisa. Apa namanya harus saya ubah? Sebenarnya tidak masalah ya Bu ya. Sepengalaman saya foto apapun itu sih tidak masalah. Cuma untuk tanda seru sih, kalau yang pengalaman saya Bu, biasanya tidak sempurna penguploadannya karena masalah sinyal. Nah itu memang ada tanda merah. Oh. Tanda seru merah ya? Tanda seru merah ya? Iya Ibu. Biasanya kalau pengalaman saya seperti itu tuh Bu. Tapi ini ada tulisannya Mbak, item ini tidak disetujui karena tidak mengikuti panduan produk atau layanan kami. Oh, oke begitu ya. Mungkin ini pertanyaannya saya simpan dulu Bu, nanti takutnya saya salah jawab seperti apa. Iya. Nanti kita akan bahas di webinar berikutnya atau di live IG kita berikutnya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan muncul dengan format baru di live IG. Oke. Saya akan note pertanyaannya dari Ibu Indah Dewiwati. Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya, apakah Bapak Dimas dulu? Oke, kalau gitu kita lihat dulu di bagian chatnya. Di sini ada pertanyaan. Mbak mau tanya, kalau pakai Google Duo, gimana caranya dan apa bedanya Google Duo sama Google Meeting? Oke, kalau kita mau pakai Google Duo itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan aplikasinya. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Tapi biasanya kalau untuk Android sih udah terinstall ya Bapak Ibu. Jadi udah terinstall Gmail, Google Duo, lalu juga Google Foto itu udah ada biasanya. Tapi kalau belum ada, Bapak Ibu bisa download di Google Play Store. Pilihan keduanya adalah kalau misalnya tidak ada dan Bapak Ibu ingin menggunakannya di laptop, cukup visit websitenya Google Duo. Di situ akan ada tulisannya di pojok sebelah kanan bagian atas, try Google Duo for website. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang di sana. Lalu nanti tinggal invite orang yang ingin dihubungi gitu. In case kalau misalnya dia belum punya Google Duo. Jadi pastikan Bapak Ibu orang tersebut, orang yang dihubungi itu sudah memiliki Google Duo.
Nah, caranya bisa dengan memberi tahu mereka secara langsung atau dengan mengirimkan linknya. Biasanya lebih efektif sih dengan menggunakan link, jadi mereka bisa langsung klik dan mendownload aplikasinya, gitu. Oke, kita lanjut dulu ini di pertanyaan berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Ririn Jaru. Bu Indah, kalau WhatsApp bisnis, apakah dia bisa seperti WA biasa yang menggunakan WA web? Ya, jawabannya bisa. Nanti tampilannya di web akan menjadi WhatsApp seperti WhatsApp biasa. Tapi Bapak Ibu nanti tidak bisa mengedit katalog, menambahkan katalog, away message-nya di website. Itu tidak bisa dilakukan. Itu semuanya harus melalui handphone. Cuma kalau untuk tampilan message atau untuk penggunaan quick reply itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya WhatsApp Business. Nah, lalu berikutnya. Oke. Bu Indah, kayaknya Dokter Dia mau bertanya lagi ya. Oke, itu kita silakan Ibu Dokter Dia. Iya, Mbak Indah nanya soal IG. Kalau kita mau upload video yang durasinya di atas 60 detik, sarannya gimana ya? Oh, di atas 60 detik ya. Baik. Kalau untuk video di atas 60 detik, Ibu bisa posting dulu biasa. Nanti akan ada pilihannya itu Ibu, apakah postingan biasa atau IGTV. Lalu Ibu nanti tinggal pilih IGTV aja. Tulisannya IGTV itu tulisannya Ibu. Kita bisa pakai yang itu. Oh gitu. Oh, saya ya nanti saya coba lagi kalau gitu ya. Iya, oke. Silakan dicoba nanti Ibu. Thank you. Sama-sama Ibu. Oke. Lalu baik. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tentang katalog ya, saya sih punya saran kalau bisa pakai foto sendiri aja Bapak Ibu. Jadi ini untuk menghindari kalau in case nanti tidak disetujui oleh WhatsApp bisnisnya, Bapak Ibu nanti sebaiknya sih pakai foto sendiri. Jadi fotonya di foto di rumah dengan tatanan berikutnya apa? Ya jangan pakai layar putih aja Bapak Ibu. Sebaiknya sih dengan ornamen-ornamen yang lain. Jadi terlihat seperti foto biasa. Nah, insya Allah sih itu diterima sih Bapak Ibu ya. Oke. Kalau cuma vektornya aja, layarnya putih, ya mungkin ada kemungkinan nanti tidak disetujui sama WhatsApp-nya atau tidak sesuai dengan terms and condition di WhatsApp-nya. Jadi sebaiknya pakai foto sendiri, di foto di rumah aja, di foto sendiri begitu. Dan pastikan kualitasnya bagus dan terlihat jelas. Sebenarnya tidak perlu diedit juga karena untuk katalog di WhatsApp sih yang penting gambarnya cukup jelas, lalu ada namanya dan juga ada harganya. Itu aja udah cukup Bapak Ibu. Oke. Dan kita siapa lagi nih yang mau nanya Bapak Ibu silakan. Kita lihat dulu ya di chattingnya. Oke. Iya, pada Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan. Kita bisa sharing-sharing di sini. Oke, untuk foto sih Bapak Ibu pastikan nanti pencahayaannya cukup ya Bapak Ibu ya, jangan sampai backlight. Kalau backlight nanti atau membelakangi cahaya itu tidak terlihat jelas. Jadi saran saya sih itu tampak depan, tampak belakangnya, atau tampak depannya aja udah cukup sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang nanya ini fungsinya Bapak ada apa, itu nanti Bapak Ibu kan bisa komunikasi langsung ya. Tapi pastikan nanti udah di setting tuh Bapak Ibu quick reply, jadi kita tidak buang waktu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya mau pakai bisnis WhatsApp bisnis, kita udah rencanakan apa-apa aja yang mau dibalas. Termasuk mungkin untuk setiap produk itu udah ada keyword tersendiri atau wordingnya tersendiri untuk masing-masing produk. Gitu Bapak Ibu. Oke. Ini kita lihat dulu yang lain. Oh, ada chat satu lagi. Iya. Nanti saya akan lihat lebih lanjut ya, ada apa dengan foto yang tanda seru merah, bisa jadi karena pakai foto dengan foto produk itu aja. Oke, jadi pertanyaan saya seperti tadi ya Bapak Ibu ya.
Oke, iya. Bapak Ibu silakan mau ada pertanyaan lain? Nah, ini ada pertanyaan, mohon maaf tadi kepotong soal pasar. Oke. Untuk WA bisnis dan WA personal, apakah boleh satu HP? Jawabannya bisa banget, bisa Bapak Ibu. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih praktis sih, bikin jadi 2 nomor gitu. Kalau 1 nomor, kalau Bapak Ibu bisa memisahkan yang apa namanya, tidak takut tercampur dengan komunikasi yang pribadi dengan yang bisnis, Bapak Ibu bisa pakai 1 akun. Ya, tapi untuk 1 HP sebenarnya sekarang banyak HP yang 2 nomor Bapak Ibu. Ukuran foto katalog ukurannya berapa? Sebenarnya bisa ukurannya berapa aja sih bisa Bapak Ibu. Yang penting adalah kualitas gambarnya, apakah gambarnya terlihat jelas? Itu Bapak Ibu. Dan untuk katalog di WhatsApp Business nggak harus perfect sih gambarnya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi kalau untuk sosial media ya itu gambarnya harus bagus. Nah, berikutnya pertanyaannya. Penanda yang dibutuhkan biasanya apa saja tadi Bu? Yang seperti new order, new customer. Oke, baik, ini saya ulang. Ini penandanya ada cukup banyak ini Bapak. Dan kita juga bisa tambahkan lebih banyak label di sini. Bapak Ibu kalau misalnya mau coba WhatsApp bisnis saya bisa langsung hubungi nomor saya tadi ya. Nanti akan ada WA message-nya, langsung masuk ke WA-nya Bapak Ibu. Oke, nah ini kita bisa, Bapak Ibu bisa lihat ada new customer, new order, pelanggan baru, pesanan baru, ini pembayarannya ditunda, yang sudah dibayar, ini pesannya sudah lengkap, ini sudah saya tambahkan nih Bapak Ibu, COD. COD berarti bayar di tempat ya, belum bayar. Lalu bisa, kalau misalnya mau tambahkan yang lain itu tinggal klik new label, gitu. Oke, baik. Kalau untuk WhatsApp-nya kenapa diblokir itu jujur saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi saya akan pelajari lagi kenapa bisa diblokir ya. Sejauh ini saya pemakaian WhatsApp Business nggak ada masalah. Oke, nah untuk pembelajaran kalender konten mungkin kapan-kapan kita bisa pelajari Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kita juga kalau mau pelajari tentang kalender konten tersedia di YouTube channel kita. Jadi tinggal dicek di situ. Dan baik, Assalamualaikum, kenapa ada foto yang bisa diupload di WA Bisnis? File tidak mendukung, katanya gimana itu Ibu Indah? Oke, kemungkinan sih ada 2 kemungkinan ya Pak ya. Yang pertama terlalu besar filenya, yang kedua mungkin memori HP-nya tidak memadai. Bisa jadi seperti itu. Jadi coba kalau menurut saya coba dikosongin dulu, maksudnya dibersihkan dulu filenya biar nanti lebih agak ringan HP-nya. Jadi dia bisa upload lagi gitu. Oh, HP-nya baru. Oke. Nah, mungkin sinyalnya kali ya Pak ya. Tapi setahu saya biasanya kenapa foto tidak bisa diupload itu yang pertama karena gambarnya mungkin terlalu besar atau memori HP seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Assalamualaikum, Bu Indah mau tanya apakah kalau kita chat di WA bisnis bisa masuk ke WA pribadi juga? Gini, kalau misalnya akunnya sudah dipisahkan biasanya tidak akan masuk di WA pribadi, Ibu. Itu tidak akan masuk, beda lagi. Kan nomornya beda. Ya, jadi akunnya beda, nomornya beda, jadi tidak akan masuk. Cuma nanti kalau misalnya yang khawatir sih waktu itu saya punya grup teman-teman ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya. Jadi saya bikin akun bisnis WhatsApp bisnis begitu. Saya udah bikin away message-nya. Nah, yang namanya teman-teman pasti ya bercanda atau gimana ya. Pas mereka chat di grup tersebut, saya otomatis WhatsApp bisnis saya otomatis mengirimkan away message-nya selamat datang di Dapur Indah. Nah, itu malu juga sih sebenarnya. Oke, tiba-tiba ada yang seperti itu. Oke. Untuk label bukannya di mana? Nah, gini caranya Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal diklik salah satu nomornya, klik salah satu nomornya tersebut, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ada gambar label di sini. Klik gambar label ini, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Ada pilihan label chat-nya. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Dan berikutnya sih, ya baik untuk foto yang tidak terupload, ya saya sarankan lebih aman pakai di potret sendiri aja Bapak Ibu. Jadi lebih aman seperti itu. Bisa juga
cuma keterangannya doang juga bisa. Baik. Atau juga bisa sih Bapak Ibu, misalnya udah didesain ya, dibuat postingan di sosial media, lalu Bapak Ibu menggunakan gambar tersebut untuk bagian katalog, menurut saya itu bisa juga Bapak Ibu. Oke, baik, ada lagi pertanyaannya? Kita masih ada 15 menit lagi. Bapak Ibu, apa kabar sekarang ini? Apakah sudah mulai lebaran? Semoga tidak lebaran badannya Bapak Ibu. Bu Indah, ada Ibu Ririn Jaru ya, mau bertanya. Oke, baik. Silakan Ibu Ririn. Halo, selamat sore Mbak Indah. Sorry nanya lagi. Sore, iya. Silakan Ibu Ririn. Bu Indah mau tanya, kalau misalnya seperti web bisnis, apakah di aturannya sama seperti kita upload di IG atau FB yang harus pakai kalender konten atau bebas? Oh, begitu. Iya. Kalau menurut kalau misalnya ini ada kalender kontennya itu ya, Ibu ya. Kalau untuk WhatsApp bisnis sih tidak seribet yang sosial media. Yang kalau untuk kalender kontennya untuk WhatsApp kita harus memperhatikan broadcast-nya. Yang mau di-broadcast hari ini apa? Kontennya apa? Seperti itu. Itu aja sih, Bu. Karena di WhatsApp bisnis kita cuma bisa sebar-sebar informasi itu kan melalui broadcast tadi ke grup-grup kita. Jadi tentukan dulu hari ini mau sebar tentang topiknya tentang apa dulu untuk broadcast yang hari ini, lalu hari kedepannya apa. Lalu yang berikutnya adalah dengan menggunakan WhatsApp statusnya Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa memakai WhatsApp status, misalnya produk terbaru atau mungkin yang postingannya di sosial media kita posting lagi di WhatsApp status, kita bisa pakai yang itu. Jadi nanti akan banyak juga, justru lebih banyak lagi yang lihat di WhatsApp status. Kan ada beberapa yang tidak terlalu aware dengan yang namanya broadcast di WhatsApp group. Mereka ketika mereka melihat WhatsApp status, ketika mereka tertarik, mereka akan menghubungi Ibu langsung seperti itu. Jadi untuk kalender konten tidak ribet, yang penting Ibu tahu dulu mau broadcast apa hari ini, mau broadcast apa untuk tanggal sekarang, lalu mau posting apa di WhatsApp statusnya untuk hari ini dan hari kedepannya, gitu Ibu. Oh iya. Iya, oke. Semoga membantu Ibu. Jadi memang tidak seribet yang ini sih. Justru sebenarnya kita bisa pakai ini, apa yang udah kita upload di sosial media, di Instagram, di Facebook, kita bisa upload lagi di WhatsApp statusnya kita. Cuma kalau untuk WhatsApp status, videonya durasinya cukup terbatas. Itu aja yang perlu diketahui begitu. Dan satu lagi, untuk WhatsApp status, kalau mau gambarnya penuh, Bapak Ibu harus bikinnya dalam bentuk Instastory. Jadi nanti bisa dibikin di Canva, nanti pilih yang Instastory-nya. Itu layarnya akan menjadi penuh. Kalau misalnya untuk postingan di feed aja itu gambarnya tidak penuh layarnya, jadi lebih kecil. Begitu. Oke, itu tips dari saya. Baik, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, kita masih punya banyak waktu. Di sini kita cek dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dede Ade Putri Harhab. Wow. Oke, WhatsApp bisnis harus nomor berbeda dengan WhatsApp satu lagi. Enggak harus juga sih Ibu ya, tergantung Ibu nyamannya seperti apa. Cuma kalau saya tipe orang adalah tipe orang yang lebih suka terpisah antara percakapan pribadi dengan yang khusus untuk bisnis atau kerjaan. Jadi saya akan membedakan WhatsApp biasa dengan WhatsApp bisnis. Nah, sebenarnya akan lebih profesional kalau misalnya kita memakai dibedakan antara WhatsApp biasa dengan WhatsApp bisnis gitu. Kecuali misalnya anggota keluarganya juga partner bisnis, ya masukin aja ke kontak WhatsApp bisnisnya. Dan satu lagi, misalnya Bapak Ibu membedakan WhatsApp pribadi dengan WhatsApp biasa ya. Nanti Bapak Ibu yang nomor teleponnya, nomor kontaknya ada di WhatsApp pribadi, mau dimasukkan ke WhatsApp bisnis, Bapak Ibu tinggal add aja nanti, jadi lebih gampang. Oke, Mbak Indra. Baik, ini ada pertanyaan nih.
apakah bikin grup WA para konsumen kita atau di broadcast atau siaran ulang? Kalau di broadcast bisa rentan diblokir manajemen pelanggan. Ini saya harus tahu dulu nih. Ini broadcastnya yang seperti apa ini? Iya, kalau untuk broadcast sih pastinya setiap hari kita punya konten yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Dan untuk broadcast ini sih bukan melulu tentang promosi tentang barang-barangnya aja gitu. Kita bisa melalui gambar, kita juga bisa memberitahukan broadcast tentang kapan kita live Instagram, kapan kita menggunakan video conference. Itu jadi itu gunanya dari fungsinya dari broadcast ini. Lalu materi bikin poster lewat Canva juga bisa juga bila mungkin kan diulang. Oh, ini ada pertanyaan ini. Ada request. Materi bikin poster lewat Canva juga memungkinkan diulang juga untuk missing learning-nya. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak atau mungkin kelewat ya waktu itu webinar saya tentang membuat konten sederhana melalui Canva, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel-nya kita. Itu ada siaran ulangnya Bapak Ibu. Ada 2 pemateri di situ, ada materinya product knowledge oleh Bapak Walid, dan juga untuk materi sesi keduanya itu adalah materi saya, itu membuat membuat konten sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tersebut. Oke, jadi jangan khawatir, you will not miss anything. Oke. Iya, jadi broadcast tadi bisa kita rencanakan dulu ya. Kalau mau dibikin kalender konten, kita harus pastikan dulu apakah broadcastnya itu tentang produk atau merepost postingan kita yang ada di sosial media, atau memberitahukan kapan live conference gitu. Jadi itu fungsi dari broadcast Bapak Ibu. Dan kenapa? Oke, kita lihat dulu pertanyaan yang lain. Apakah ada yang raise hand? Kita lihat dulu ya. Di sini tidak ada yang raise hand. Nah, ini ada pertanyaan, kalau kena blokir WA pulihnya cukup lama ya? Nah, ini saya mohon maaf saya kurang tahu ini. Apakah WA-nya pulihnya cukup lama atau tidak? Saya kurang tahu. Oke. Oke. Nah, ini saya akan ulang lagi. Kita lihat dulu nih Bapak Ibu ya. Ini sudah jam berapa? Oke, kita masih ada 8 menit. Saya akan wrap up materi kita hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya saat ini kita di suatu situasi tertentu, yang mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang biasanya kita lakukan offline, itu jadi kita mau nggak mau ya harus go online gitu. Bukan hanya karena wabah ini aja, tapi juga sejauh sebelum itu online sudah menjadi tren dan dinilai sebagai teknik pemasaran yang lebih efektif karena jangkauannya lebih luas, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus siap untuk go online. Kita harus bisa mengadjust diri kita sendiri atau menyesuaikan diri agar kita bisa tetap menjalankan bisnis ini, cuma platformnya berbeda, yaitu melalui platform daring atau online. Dan ini tidak usah dibayangkan susahnya karena platform sosial media sudah dibikin sepraktis mungkin, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nah, Bu Indah, ini yes? Bu Imah ya mau bertanya. Oh baik, silakan Ibu Imah. Silakan Ibu Imah. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ida. Waalaikumsalam, selamat sore Bu, silakan Bu. Ya, saya mau nanya Bu, kalau kita download itu bisnis WhatsApp dan WhatsApp pribadi itu ke delete enggak Bu? Enggak ke delete Bu. Tetap enggak ke delete ya Bu ya? Tetap ada. Sekarang saya kan mencoba gitu, saya masukkan di situ kan suruh masukkan nomor handphone lain gitu katanya. Benar Ibu. Memang disarankan seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir Bu. WhatsApp pribadi itu enggak ke delete ya Bu ya, WhatsApp yang lama gitu karena satu HP gitu. Enggak ke delete. Nah, nomor. Kalau boleh tahu Ibu nomor di HP Ibu memakai 2 nomor apa 1 nomor Bu? Karena saya itu pakai 1 nomor tapi WhatsApp-nya itu nomor yang lama gitu, jadi untuk internet nomor baru gitu Bu.
Oh, berarti ada 2 nomor ya. Ya udah, berarti Ibu nggak perlu khawatir. Bisa pakai nomor yang satu lagi, Ibu. Jadi nomor yang satu itu kan belum buat download WhatsApp gitu Bu, masih WhatsApp-nya itu masih nomor lama gitu. Nah sekarang tadi saya itu mencoba download itu WhatsApp bisnis. Nah di Ya. situ disarankan untuk memasukkan nomor yang lain gitu. Iya, benar itu memang benar sekali Bu. Sebaiknya sih masukkan nomor yang baru aja Bu, nomor yang dipakai buat internet. Sementara pakai itu dulu gitu Bu. Nah, jadi nanti in case Ibu mau tukar nomornya gitu, mau tukar nomor telepon, Ibu bisa juga tinggal nanti ada atau settingannya di sini. Oke, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama Ibu. Oke, saya akan lihat. Nah, tinggal itu aja sih. Kalau misalnya Ibu mau ganti nomor, tinggal change number. Gampang banget. Oke, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama Ibu. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Bahkan ketika kita bermigrasi dari memakai satu nomor, bermigrasi dari WhatsApp pribadi ke WhatsApp bisnis pun kontak kita tidak akan hilang. Cuma salah satunya tidak akan bisa dipakai gitu, Bapak Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan juga, Bu Indah, label tadi apa akan berfungsi seperti alarm? Oh, tidak berfungsi seperti alarm sih Pak. Cuman nanti, nanti warnanya akan berbeda-beda. Ini Bapak. Soalnya kalau Bapak lihat di salah satu contoh saya, nah ini ada beberapa label sih. Sini warna kuning. Oke, kalau kita klik itu akan ada pilihannya, akan keluar sini. Ini label yang sudah saya tandai. Dia customer baru, ini adalah pesanan terbarunya dia, dan dia memilih COD, gitu. Jadi lebih kepada warna, tidak ada alarmnya, gitu. Ini ada pertanyaan lain lagi, bisa tidak ya aplikasi WA bisnis dan WA biasa disatukan dalam satu HP dengan nomor yang berbeda? Bisa banget, Bapak Ibu, bisa. Saya aja pakai satu HP, satunya WhatsApp pribadi, WhatsApp biasa, itu nomornya A. Lalu ada juga aplikasi lain WhatsApp bisnis itu pakai nomor yang B. Jadi bisa